Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Mister Cuan. Apa kabar kalian semuanya ya? Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan walafiat dan dilancarkan selalu rezekinya ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya sebuah kunci ya. Kunci ya, ini bukan kunci rumah ya atau bukan kunci jendela bukan. Ini kunci kita ya dalam mengklaim sebuah airdrop ya. Kita tahu sendiri kan airdrop kripto yang paling besar itu ada di Uniswap ya. Ada di di Arbitrum, ada di Aptos ya dan Optimus ya. Itu lumayan besar airdropnya. Namun di beberapa airdrop tersebut ya mungkin yang lama-lama ya itu masih bisa lolos ya walletnya. Arti kata walletnya masih masih bisa untuk terhindar dari yang namanya sibil. Nah, apa ini sibil, guys? Nah, ini menarik ya. Untuk airdrop yang ke depan yang akan kita tunggu sekarang adalah Layer Zero dan Zkazing ya. Zkazing yang pasti dua airdrop ini mungkin berbeda ya dari airdrop-airdrop lainnya karena mereka mungkin pertama di samping jumlah fundingnya gitu gede, sangat besar ya, fundingnya itu bisa ratusan juta dolar ya gitu ya. Namun mereka tidak akan mungkin mereka akan memberikan klasifikasi ya ataupun syarat pada kalian yang masuk dalam kategori sibil, artinya wallet yang mungkin sengaja ya melakukan transaksi ya secara membabi buta gitu ya, hanya untuk mencari poin agar bisa dikatakan bisa mendapatkan agar dikatakan aktif ya dalam melakukan beberapa kriteria yang mungkin dari Arbitrium bisa kita lihat dari bridge to Arbitrum, transaksi overtime, transaksi frekuensi and interaction, transaksi value, asset bridge to Arbitrum One, activity on Arbitrum Nova. Jadi mungkin kalian yang sebelumnya ya tidak mengikuti sebelum mengikuti airdrop Layer Zero dan Zkazing, ini wajib kalian harus menandakan wallet kalian itu adalah anti sibil, non sibil. Nah, seperti yang saya lakukan ya. Di sini saya sudah mendapatkan skor lumayan di atas 20 ya. Dan di sini wallet saya sudah setelah saya konfirmasi merupakan bukan wallet sibil. Artinya wallet saya ini insya Allah ya ke depan akan siap menerima airdrop seperti Layer Zero dan Zkazing ya. Nah, ini sebagai pandangan saya kepada teman-teman agar nantinya pada saat kalian sudah capek-capek kan, kalian udah banyak ngeluarin modal gitu ya, melakukan bridge to Arbitrum, transaction overtime ya, mungkin jumlahnya nggak bisa dihitung, namun kalian lupa mengenai hal ini ya, password Gitcoin ini penting banget guys. Kenapa? Ya karena semakin besar airdrop tersebut ya, semakin besar funding ya ataupun investasi yang diberikan kepada platform tersebut ya, otomatis mereka akan semakin ketat gitu. Tidak bisa kalian menyamakan Layer Zero dan Zkazing itu dengan beberapa airdrop yang telah lalu seperti Optimus, Uniswap ya, tidak bisa. Ya, semakin besar funding sebuah perusahaan ini ya, platform itu mereka akan memberikan barangkali kesulitan yang mungkin lebih sulit lagi dari beberapa airdrop sebelumnya. Dan itu kita harus mengantisipasinya dengan cara kita mengklaim wallet kita itu bukan sibil, wallet yang benar-benar ingin sengaja melakukan transaksi-transaksi untuk mendapatkan airdrop. Oke. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak gagal nantinya ya? Kalian sekarang kita tahu sendiri Layer Zero merupakan airdrop terbesar mungkin ya nanti, insya Allah kita bisa cuan bareng-bareng ya guys ya, mendapatkan airdrop ini walaupun kita mengeluarkan dana ya, mungkin dananya nggak bisa dibilang nggak kecil. Ini buat teman-teman yang mungkin ingin mengklaim airdrop ke depan yang sudah di depan mata, dan saya akan memberikan juga kapan waktu airdrop ini akan diberikan ya. Jadi teman-teman silahkan stay di channel ini, jangan sampai ke skip biar tidak mendapatkan informasi yang setengah-setengah mengenai airdrop Layer Zero dan Zkazing. Jadi kalian juga bisa mengetahui di sini kapan Layer Zero dan Zkazing itu membagikan airdropnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita antisipasi dulu ya. Nah, ini kalian bisa lihat UA Sibil. Nah, ini kalau wallet kalian sudah teridentifikasi sibil. Jadi wallet yang amburadul yang sengaja ya melakukan apa istilahnya itu
mencurangi lah gitu si Bill ini ya, kalau saya bilang begitu, mencurangi setiap bridge to Arbitrum ya. Nah, lakukan itu. Nah, kalian bisa melakukan hal itu dengan syarat kalian harus mengklaim dulu wallet kalian itu bukan si Bill. Dan caranya gampang, kalian masuk di website ini ya, yaitu password gitcoin.co. Nah, silakan kalian masuk di sini dan kalian selesaikan beberapa beberapa misi di sini. Yang pertama adalah silakan yang mudah-mudah dulu ya, kalian connect Twitter kalian ya, di sini tinggal verified. Kalian konekkan Discord kalian, lalu LinkedIn kalian, lalu Facebook, akun Google kalian, dan kemudian transaksi kalian di Ethereum ya. Nah, ini pasti ada kalian, nggak mungkin kalian tidak melakukan transaksi. Kemudian kalian lakukan juga verified di zkSync verification. Nah, ini juga penting ya, karena ini merupakan airdrop inti ke depannya yang mungkin juga besar airdrop ini ya untuk zkSync ini. Dan bisa dibilang untuk airdrop terbesar selanjutnya itu pasti akan pada Layer Zero dan zkSync. Ini airdrop paling besar guys ya, lebih besar dari Arbitrum. Mungkin nilainya bisa 3 kali lipat dari Arbitrum guys ya. Jadi sayang banget kalian yang udah melakukan beberapa aktivitas ya seperti ini, mungkin ya kita berkaca dari Arbitrum, kalian tidak melakukan hal ini ya, nantinya wallet kalian bisa tidak eligible. Nah, itu ya, ini yang saya usahakan sekarang guys ya. Namun di sini juga saya tetap berspekulasi juga gitu ya, berspekulasi juga gitu. Artinya 80% saya siap menerima airdrop, 20% saya siap tidak menerima airdrop, dengan catatan saya sudah melakukan langkah-langkah maksimal ya, dengan mentasbihkan lah gitu ya, mengkonfirmasikan lah wallet saya ini bukan wallet Sibil gitu ya, dengan cara seperti ini. Silakan kalian lakukan step by step ini ya. Connect di sini, connect Discord ya, connect Ethereum. Di sini ada transaksinya zkSync. Nah, kalian juga ada hold NVT holder, artinya NVT di jaringan Ethereum ya. Dan kemudian kalian juga melakukan snapshot ya, ini kurang lebih snapshot, dan cara-caranya bisa kalian cek aja lah ya di Google ya, biar nggak terlalu panjang pembahasan ini. Kalau saya bahas juga semua nanti akan panjang gitu ya. Ini cuman saya berikan aja antisipasi buat kalian yang ingin mendapatkan airdrop nantinya bisa gagal lah. Sebaiknya kalian lakukan antisipasi ini dulu agar nanti wallet kalian bisa eligible dan kalian juga bisa merasakan manfaatnya tentunya ya, mendapatkan airdrop super big dari Layer Zero dan zkSync ya. Nah, sini kalian bisa lihat dari Truslab saya sudah ditasbihkan sebagai wallet non Sibil. Nah, ini enak ya. Dan juga bagi kalian mungkin yang kemarin ikut Cyber Connect, kalian juga bisa juga memverified ya akun kalian di sini agar agar bisa menambah poin-poin ini ya, skor ini. Jadi saya sarankan kepada kalian untuk mendapatkan skor ini, usahakan kalian berada di skor 20. Itu sudah langkah paling aman. Meskipun ada beberapa teman-teman YouTuber ya yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan skor ini cukup dengan 16 atau 17 skor. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik saya cari aman. Saya akan mentasbihkan ya password ataupun status dari wallet saya ini menjadi 21, skor 20-an ke atas lah gitu. Itu sudah aman banget gitu. Jadi kalian tinggal tenang. Kalian siap untuk melakukan beberapa transaksi-transaksi yang mungkin menjadi syarat utama nantinya menerima airdrop Layer Zero dan zkSync ya. Yang pertama, bridge to Arbitrum, lalu perbanyak transaksi kalian ya di jaringan Layer Zero gitu ya. Layer Zero itu melakukan liquidity dan transaksi frekuensi dan interaction. Dan kalau bisa kalian perbanyak juga transaksi value-nya. Jadi usahakan nih kalau bisa ya, kalian tambahkan sampai $1.000 ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah pelan-pelan aja gitu ya. Yang penting kalian perbanyak interaksi kalian ya di beberapa dari ini ya, beberapa ekosistem dari Layer Zero tentunya gitu ya. Layer Zero kayak bisa lihat di sini ya. Jangan lupa juga kalian klaim ya guys ya. Kalian klaim juga di sini, ini ada beberapa password ya. Ada gals ini
Ini kalian tinggal ambil, nanti linknya ada di deskripsi video ini, kalian klaim ya. Dan ini karena sudah telat gitu ya, nanti kalian bisa menunggu nanti ya di sini di Gales berikutnya. Itu di skor 29 ya, sayang banget gitu ya. Nah, saya juga tadi sudah cuman mengklaim sampai di Gales 2 aja, yang penting ada. Yang penting kalian sudah sebelumnya mungkin kalian sudah mengklaim ini ya. Itu yang penting, kalian sudah dapat ini, itu udah lumayan. Tapi yang lebih inti adalah ini guys ya, yang ini kalian sudah mengklaim semuanya kalau bisa gitu ya. Dan tentunya ini modalnya juga gede ya guys ya, nggak kecil gitu. Tapi demi wallet kita yang bisa dibilang anti sibil ya, wallet kita bisa diantisipasi, bukan wallet sibil. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan mendapatkan airdrop kita apabila wallet kita itu tidak teridentifikasi adalah wallet sibil, wallet yang curang ya, melakukan melakukan secara curang lah gitu. Kalau dengan kita mengklaim ini berarti wallet kita sudah dikatakan secara blockchain ya. Nah, itu wallet kita terhindar dari sibil ya, non sibil. Usahakan tadi skornya harus 20 ya guys ya. Oke, tinggal kalian ikuti aja beberapa step by step ini kalau untuk mengklaim beberapa poin di sini gitu ya, dari password gitcoin.co ya. Kalau kalian pernah ikut CyberConnect kemarin, kalian mengklaim airdropnya, nah kalian tinggal verified aja. Dan nanti jangan lupa kalian juga untuk melakukan stem ke sini. Ini untuk menghindari wallet kalian adalah wallet sibil. Oke. Nah, dan yang tak kalah penting ya, yang harus kalian lakukan ya untuk bisa mendapatkan airdrop layer 0 yang dekat ya. Ini menurut saya, menurut dari beberapa Twitter ya yang saya ikuti, ya memang dia merupakan sudah sangat profesional ya. Dia sudah mengikuti semua airdrop dan itu alhamdulillah dia masuk terus gitu ya. Dan itu sangat baik banget itu strateginya. Nah, ini ada beberapa dari layer 0 dari tweet Adi Zero ya, Adi Zero. Dan ini kalian bisa lihat, kalian harus melakukan bridge ya. Ini penting, bridge di beberapa jaringan BNB atau ARB, ETH, Matic, OP, Aptos, Arbitrum, Nova. Ini kalian bisa lihat ya, bisa lihat nanti saya taruh linknya yang ada di deskripsi video. Nah, ini merupakan kumpulan yang harus kalian lakukan. Jadi di sini ada ya, beberapa dari komunitas ya layer 0 yang sangat terpercaya lah gitu ya, yang bisa dijadikan patokan kalian ya dalam melakukan volume transaksi. Nah, di sini yang penting kalian minimal bisa setelah melakukan 10 lah gitu ya, 10 gitu ya, melakukan transaksi di 5 destination chain. Jadi bisa kalian lakukan bridge ya, dari mungkin dari ini ya, bentar, dari Tenet ya, di Merklik itu bisa juga. Itu kalian lakukan sebanyak 5 destination chain. Bisa aja ke Kanto, ke Meter, atau ke Zkazing Era. Ini kan kita bisa menyelam 2 airdrop langsung ya, airdrop layer 0 dan airdrop Zkazing gitu ya. Atau bisa di Cordao, bisa juga kalian melakukan bridge gitu ya. Jadi di destination chain yang unik. Jadi perbanyak destination chain itu minimal 10 lah gitu ya, 10. Kalau modal kalian 100.000 ya tinggal kalian lakukan destination chain dari Tenet ke Kanto ya, ke Kanto atau ke Arbitrum Nova, bisa ke Metis, ke Sui juga ya, bisa juga, atau mungkin ke ARB lagi gitu. Nah, itu kalian perbanyak destinasi chain, jadinya mengubah chain satu ke chain berikutnya ya, kita jembatanin gitu ya menggunakan Merkle ini juga bisa gitu ya. Oke. Nah, itu perlu kalian perhatikan yang hal ini untuk bisa nanti kalian bisa mendapatkan syarat untuk menerima airdrop super big layer 0 gitu ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini juga kalian lakukan ya. Jadi ini bisa kalian lakukan mungkin 1 bulan bisa kalian lakukan 8 kali atau 10 kali juga boleh. Mungkin dalam seminggu ya. Seminggu itu kalian bisa lakukan 3 kali ya, 3 dikali 4 artinya bisa 12 ya, 12 kali chain gitu ya. Nah, oke, itu silakan kalian lakukan sekarang karena ini kita tidak akan tahu ya kapan layer 0 ini dibagikan. Namun di sini sudah ada tanda-tanda dari sinyal ya, sinyalemen bahwa layer 0 bakal melakukan snapshot ya, snapshot berdasarkan analisa dari orang ini gitu ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dari CC2 kita buka dulu dia ya. Nah, ini dia sangat bagus ya analisanya. Disinilah kita bisa lihat layer 0
melakukan snapshot. Nah, ini juga ya, Sibyl penting banget. Jadi jangan sampai kalian melupakan hal ini. Ya, jangan kalian, agar kalian nanti tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Kalian ngejar layer zero, namun wallet kalian teridentifikasi Sibyl, ya otomatis kalian tidak akan dapat pembagian jatah nanti kan bansos dari layer zero gitu. Alangkah baiknya kita melakukan antisipasi itu dulu, gitu ya. Oke, kita coba dulu ya, scroll mana ya. Tadi saya juga lihat dia memposting sebuah analisanya gitu ya, yang memang sudah terbukti di airdrop sebelumnya gitu ya, mengenai kapan layer zero ini membagikan akan melakukan snapshot ya, snapshot. Nah, ini dari layer zero sendiri sudah dikatakan mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan membagikan airdrop. Nah, itu memang ya itu sudah biasa ya di sebuah komunitas. Kalau sebuah kripto yang ingin launching tidak mengatakan ada airdrop, itu wajar aja mereka merahasiakan hal itu. Tapi kita bisa lihat di CoinMarketCap bahwa layer zero sudah terlisting di market cap. Artinya dia memang benar-benar ada token yang akan dibagikan ke komunitas, ya kan? Nah, itu jadi kita perlu mengkaji ya dan melakukan step by step agar wallet kita itu ini setidaknya eligible gitu ya. Jangan sampai nanti kita sudah melakukan beberapa transaksi tapi tidak eligible ya. Nah, ini layer zero guys ya, sudah dikonfirmasi bahwa mereka ada ada airdrop. Ini tokennya belum di launching ya. Dan kemudian zkZing. Nah, ini juga airdrop yang saya ikuti guys ya. Nah, zkZing yang merupakan airdrop super big lah gitu ya, zkZing area. Kalian bisa lihat sini zkZing. Ini susah banget ya. zkZing. Nah, ini zkZing ya. Tokennya ada kok di sini. Kalian tinggal cek ya. Nah, kemudian kita akan identifikasi ya kapan airdrop ini melakukan snapshot biar kita tidak ketinggalan guys ya. Ya kita bilang tahun depan lah dia snapshot. Nggak mungkin lah dalam waktu dekat. Nah, itu kita antisipasi guys agar kita ya itulah ya, kita bisa setidaknya mendapatkan bagian di sini gitu ya, bagian kue ini gitu loh ya. Ini kue yang sangat legit gitu ya, agar kita tidak ketinggalan. Nah, kita akan lihat lagi ya, dari dia ada postingannya. Kita scroll dulu ya, maaf teman-teman ya, ini saya scroll dulu. Oke, kita lihat syarat-syaratnya adalah menerima zkZing. Ya, dia sudah membuat sebuah jadwal kapan airdrop dibagikan. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Oke, kita coba besarkan dulu, kita terjemahkan dulu. Oke, zero dari sisi 2 ini. Sisi 2. Nah, ini pertanyaannya. Tapi kapan itu akan terjadi? Nah, gitu ya. Jadi istilahnya kapan airdrop layer zero ini akan terjadi? Layer zero diluncurkan sekitar tahun 2021 ya. Dan 1 bulan yang lalu sumber saya menyebutkan tidak ada snapshot yang terjadi, biasanya diumumkan dan airdrop terjadi 1 bulan setelahnya. Jadi sebelum 1 bulan yang lalu ada beberapa sumbernya mengatakan bahwa tidak ada snapshot ya. Namun kalau menurut pikiran dia snapshot akan terjadi 1-2 bulan setelahnya. Jadi antisipasinya artinya Oktober ya. Nah, sasaran selalu diluncurkan pada Q4 2023. Kalau penundaan berarti di awal Q1 2024. Jadi bulan Oktober itu mereka telah mengumumkan snapshot, dan biasanya snapshot itu diambil 1 bulan sebelum Oktober itu, yaitu bulan September ya, awal September. Nah, jadi dengan sisa waktu yang sebentar ini ya, Agustus ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan hal itu gitu. Jangan sampai nanti kalau mereka melakukan snapshot, mereka mengambil bulan September, ya kalian mulai baru bulan September di akhir, ya udah kalian nggak dapat kriteria gitu ya. Nah, itu kan. Nah, ini waktu tinggal sedikit, lebih baik kalian maksimalkan ya. Nah, ini untuk di layer zero. Kalau mereka melakukan penundaan mungkin nantinya ya udah mereka akan melakukan snapshot itu pada Q1 2024, artinya di Januari sampai Maret ya, Q1 kuartal 1 2024. Kalau memang ditunda ya alhamdulillah ya, kita masih banyak kesempatan lagi untuk melakukan beberapa aktivitas ataupun interaksi ya di beberapa network seperti Celo, Kanto, Avalan, Arbinova, Aptos dan sebagainya. Kalau mereka menunda ya, ini saya tidak juga memberi jaminan, dan ini juga kalau menurut saya bisa jadi bulan Oktober mereka melakukan snapshot seperti yang dilakukan oleh beberapa
airdrop sebelumnya ya, seperti Arbitrum. Mereka akan melakukan snapshot 1 bulan sebelum dari snapshot. Jadi kalau misalkan Oktober diumumkan, artinya bulan September mereka mengambil di September minimal. Ya, minimalnya di September. Jadi kalau bulan September, tanggal awal September mungkin diumumkan tanggal 1 ya. Kalian melakukan aktivitas ini di tanggal 10 atau 12 September, otomatis wallet kalian tidak eligible. Nah, langkah baiknya sisa di bulan Agustus ini kalian memanfaatkan untuk memaksimalkan potensi dari layer zero ini ya. Ini sangat serius sekali buat kalian yang ingin yang ingin mendapatkan airdrop besar ya, super big dari layer zero, yang pasti lebih besar dari Arbitrum dan Optimus dan Aptos. Nah, silakan kalian lakukan di Agustus ini guys, jangan sampai telat. Minimal maksimalnya itu sampai akhir Agustus lah kalian sudah selesai melakukan beberapa step by stepnya gitu ya. Nah, termasuk melakukan klaim ini. Ini waktu semakin singkat guys ya, karena saya juga baru beberapa bulan juga ini menggarap layer zero ini. Dan alhamdulillah wallet saya sudah anti sibil ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini lah ya guys ya. Nah, ini. Oke. Nah, layer zero di tanggal 1 ya, tanggal 1 layer zero ya. Ini layer zero tanggal 1 sampai 2021. Dia di awal tahun 2021 dia mulai. Bisa aja dia end di 1 sampai bulan 3 2024. Jadi bisa juga di kuartal 1 2024. Ya, walaupun di sini ya kita untuk jaga-jaga aja. Kalau sampai dia melakukan snapshot di kuartal 4 2023 ya, otomatis Agustus ini merupakan hari terakhir guys. Karena September besok sudah dihitung oleh mereka, kita masuk dalam snapshot. Ya, jadi kalau kalian melakukannya di tanggal 5 seperti saya bilang tadi, 15 atau tanggal 20 ya, otomatis kalian tidak masuk dalam snapshot itu. Lebih baik kita mengantisipasi hal itu gitu. Ya. Nah, ini dia bilang skenario yang paling mungkin tetap menjadi Q4 2023 paling awal dan Q1 2024 ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini benar-benar Nah, ini dia bilang hanya satu hal yang pasti, jumlah pengaruh yang tidak masuk akal akan diklaim jika saya tempat benar dengan asumsi saya. Jadi dia benar-benar yakin guys ya, berdasarkan dari beberapa airdrop yang terjadi. Jadi buat teman-teman yang ada dana ya, bisa melakukan beberapa step by step. Nggak perlu dulu kalian kejar volume, yang penting kalian kejar dulu interaksinya dulu gitu, minimal 10 lah, 10 ke atas gitu ya, untuk mendapatkan syarat menerima airdrop layer zero dan Zigizing. Kalau Zigizing itu lama ya guys, ini sudah dikatakan oleh dia juga. Kalau untuk Zigizing itu lama, mungkin di awal 2024, karena Zigizing itu kan dia masih ada testnetnya juga ya, jadi sangat lama. Jadi layer zero ini yang kita prioritaskan dulu gitu. Oke. Jadi mungkin dari teman yang bisa saya sampaikan sedikit ya mengenai cara agar wallet kalian bisa eligible. Ya, jangan dibilang sibil ataupun juga ini wallet yang tidak eligible nantinya, dan juga beberapa langkah yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan peluang besar di layer zero, dan juga kapan layer zero itu diumumkan snapshotnya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.